Pembahasan pertama dalam mewariskan budaya melalui teks prosedur yaitu A. Mengidentifikasi ciri teks prosedur dengan kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Contohnya, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, atau cara membuat kuliner khas daerah, dan lain sebagainya. Dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kompetensi dasar ini mengacu kepada Buku Bahasa Indonesia kelas 7 Kurikulum 2013. Anak-anak, apakah kalian pernah memainkan alat musik tradisional? Coba perhatikan, ini alat musik tradisional apa ya? Benar sekali, ini adalah gambar angklung, alat musik tradisional yang berasal dari daerah Jawa Barat. Memainkan alat musik tradisional angklung tentunya menggunakan prosedur. Mari kita simak. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam memainkan angklung. Yang pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung secara vertikal dan horizontal, yaitu yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Langkah kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Langkah ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Langkah keempat adalah pegang ujung tabung dasar angklung secara horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan dengan posisi angklung tetap tegak. Langkah kelima, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Langkah terakhir, mainkan angklung dengan cara berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Itulah langkah-langkah memainkan angklung. Di masa pandemi ini, kamu diwajibkan untuk memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya adalah mencuci tangan. Nah, pasti kamu pernah kan mencuci tangan? Coba kira-kira sudah baik dan benar belum ya? Langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar adalah yang pertama, basahi tangan dengan air dan ambil sabun secukupnya. Yang kedua, gosokkan kedua telapak tangan hingga ke sela-sela jari. Yang ketiga, jangan lupa bagian belakang jari dan pakai teknik mengunci. Yang keempat, bersihkan juga bagian jempol, luar dan dalam. Yang kelima, basahi tangan dengan air bersih untuk membilas sabun. Dan yang terakhir, keringkan tangan dengan handuk. Jangan lupa keringkan keran air. Selamat mencuci tangan. Dari kedua contoh tersebut, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan dan memudahkan pembaca maupun pendengar
agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Mengapa disebut sebagai teks prosedur sederhana? Karena penyajian teksnya yang sangat simpel dan sederhana. Teks prosedur sederhana hanya memiliki 2 atau 3 langkah saja. Jadi, teks ini sangatlah singkat dan hanya menyajikan bagian yang dianggap penting saja. Bagian paling awal biasanya tidak disajikan. Sebagai contoh, dalam penggunaan Blender, penjelasannya tidak dimulai dari menancap atau menghidupkan stop kontak. Untuk membuat teks yang singkat, penjelasannya mungkin dimulai dari menekan tombol ketika semuanya sudah siap. Selanjutnya adalah jenis teks prosedur yang kedua, yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan teks prosedur yang menyediakan langkah secara lengkap dan detail tentang cara melakukan suatu hal. Biasanya terdapat sublangkah dalam suatu langkah. Selain itu, dalam cara pembuatan suatu masakan terdapat bagian seperti alat dan bahan yang harus disediakan. Sebagai contoh, dalam penggunaan Blender tadi, dijelaskan secara sangat detail mulai dari memotong buah, menancap kabel, hingga mematikan setelah selesai menggunakannya. Langkah-langkah dalam proses pemakaian Blender disajikan dengan sangat detail, sehingga langkah-langkah dapat langsung kita ikuti dengan sama persis dan lebih mudah untuk dipahami. Dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol yaitu teks prosedur yang bersifat lebih fleksibel. Hal tersebut dikarenakan urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikan. Walaupun kita membolak-balikan langkah tersebut, kita dapat memperoleh hasil yang baik. Hal tersebut dikarenakan langkah tersebut walau diubah urutannya tidak berpengaruh kepada hasil akhir. Sehingga kita dapat bebas memindahkan urutannya sesuai dengan kehendak kita. Sebagai contoh, dalam pembuatan sup, terdapat langkah di mana kita diminta memotong wortel, setelah itu memotong lobak, lalu memotong kentang, dan memasukkan semua hasil potongan tersebut secara bersamaan ke dalam panci. Kira-kira seperti contoh tersebut, apakah kita bisa mengubah langkah kerjanya? Jawabannya tentu saja bisa. Kita bisa memotong kentang terlebih dahulu. Setelah itu, memotong lobak, barulah kita memotong wortel. Walaupun teks prosedur tersebut meminta kita untuk memotong wortel terlebih dahulu, tetapi itu tidak akan memberikan pengaruh pada hasil akhirnya. Hal tersebut dikarenakan kita diminta untuk memasukkannya secara bersamaan, sehingga tidak akan berpengaruh ketika kita memotong wortel duluan ataupun kentang duluan. Itu merupakan jenis teks prosedur secara umum. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis prosedur jika dilihat dari tujuannya. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya, cara menggunakan alat berat, cara menggunakan gitar, cara menggunakan aplikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, prosedur untuk memandu cara membuat. Contohnya, cara membuat kue bolu, cara membuat layang-layang, dan sebagainya. Jenis ini memiliki struktur tambahan berupa alat dan bahan. Alasannya sudah jelas, karena selain tahap, pembaca juga harus mengetahui apa saja alat dan bahan yang digunakan. Dan yang ketiga, prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, cara bernyanyi, cara menari, cara melakukan senam, cara melukis, dan lain sebagainya. Jenis teks prosedur secara umum dan jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya itu sama saja ya. Hanya berbeda bahasa saja.